Cek, cek, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa izin perkenalkan diri, nama taruna dewasa mulai dinamakan Kartika, Prodi TP 3A, IDT 30121. Simbak izin menjelaskan laporan mingguan PKL PT KCI Depok minggu kedua. Kegiatan minggu kedua, hari pertama Senin 12 Januari 2026, hari kedua Selasa 12 Januari 2026, hari ketiga Rabu 14 Januari 2026, dan hari keempat Kamis 12 Januari 2026. Hari kelimanya karena ada tanggal merah libur jadi tidak ada. Catatan hari pertama, kegiatan PKL yang pertama yaitu apel pagi pukul 8.00 yang dipimpin oleh Junior Manager pada ruas Pugi. Yang kedua, pemasangan brake cylinder dan bogie frame. Yang ketiga, pemasangan sepatu roda atau brake shoes, ini pada tipe. Yang keempat, pemasangan blok rem. Yang kelima, isoma. Yang keenam, pemasangan frame bogie dengan wheelset. Lalu yang ketujuh, pengukuran wheelset baru yang ingin dilakukan perawatan penggantian bearing pada wheelset. Ini dokumentasi ya kegiatan di hari pertama yang sebelah kiri di situ adalah kegiatan pelepasan brake cylinder. Brake cylinder dilakukan pelepasan yang nanti akan dikirim ke ruas pneumatik untuk dilakukan perawatan atau revisi. Lalu di sebelah kanan, saya melakukan pemasangan bearing. Saya di situ sedang melakukan penyegelan. Setelah dilakukan pengencangan baut menggunakan e-tag, di situ akan dilakukan penyegelan. Lalu yang hari kedua, catatan hari kedua, kegiatan harian PKL yang pertama adalah apel pagi keseluruhan overhaul pukul 8.00 yang dipimpin oleh para pejabat overhaul yang biasa dilakukan secara rutin setiap hari Selasa. Jadi setiap hari Selasa pasti ada upacara sebutannya mungkin ya atau apel pagi secara keseluruhan overhaul. Yang kedua melakukan pemungkutan pada bagian lubang as roda, lalu pemasangan disc brake, lalu mengirim kembali bogie set yang sudah SO atau siap operasi ke bagian ruas layanan nanti akan dilakukan assembly. Yang kelima perawatan air spring, yang keenam isoma, yang ketujuh pemasangan frame bogie dengan wheelset. Selanjutnya melakukan pemasangan bearing pada wheelset dan yang terakhir melakukan pengepresan as roda menggunakan mesin press. Di sini foto yang pertama adalah foto apel pagi keseluruhan overall. Diri saya berada di bagian tengah, backpack yang berwarna biru. Nanti foto kedua adalah pengiriman kembali bogie set yang sudah SO, yang nantinya akan dilakukan pengecetan terlebih dahulu, pencucian, maaf, pencucian terlebih dahulu, baru pengecetan, lalu nanti akan dihubungkan dengan TM atau traksi motor bila memang boginya kalau tidak salah ini bogi yang ada traksi motornya karena dalam satu transit itu tidak semua bogi terdapat traksi motor. Lalu foto yang selanjutnya adalah perawatan air spring. Di sini saya sedang melakukan pelepasan air spring yang selanjutnya nanti akan dilakukan penggantian terhadap karet seal sampingnya atau rumah air springnya. Lalu akan diberikan grease kembali dan rencangan baut kembali.
Dan ini adalah foto pengoperasian Bogi, pemeriksaan bearing atau as roda. Catatan hari ketiga, kegiatan hari PKL. Yang pertama, apel pagi pukul 8.00 dipimpin oleh supervisor pada ruas komponen. Di sini saya sudah berpindah di ruas komponen. Lalu melakukan perevisian atau perawatan pada line breaker atau LB. Ketiga, melakukan kegiatan perawatan pantograf. Yang keempat, melakukan pelepasan resistor pada kereta, melakukan pelepasan LB atau line breaker, dan ASCB pada kereta. ASCB itu kepanjangan dari High, High Speed Circuit Breaker. Yang keenam, meluang sebelum pulang, saya izin untuk melakukan kembali lebih awal untuk mengambil kartu V-Card KRL yang berada di stasiun Depok Kedung Drive Operation. Dokumentasi yang sebelah kiri ini adalah melakukan perawatan pada pantograf. Di sini sudah bagian finishing, jadi hanya dilakukan pengencangan baut yang pertama, lalu setelah di karena ini setelah dilakukan pengecetan, terdapat kotak-kotak yang tertutup cat karena pengecetan dilakukan oleh vendor luar, bukan pihak KCI-nya sendiri. Jadi pengecetan dilakukan secara menyeluruh langsung. Nah, yang kotak yang tertutup cat itu di amplas agar catnya terkelupas agar kontaknya bisa berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu pemasangan eh, karbon beras ya, maaf, karbon pada pantograf atau eh, sirkuit karbon dia. Lalu foto yang sebelah kanan adalah pelepasan komponen-komponen kereta yang baru datang. Di sini, foto di sini saya mengangkut komponen AIS dan LB Light Breaker. Di sini juga saya melepas resistor yang baru saja turun dari kereta baru dan pelepasan resistor ternyata tidak semudah yang saya pikirkan karena karena KRL ini adalah KRL 205 masih menggunakan sistem rheostatik atau motor DC. Jadi di sini masih menggunakan resistor dan pelepasannya memang cukup berat dan perawatannya cukup nguras tenaga karena resistor yang berada di kereta KRL 205 ini cukup berat dan komponen-komponen lainnya juga cukup berat. Catatan hari keempat, kegiatan hari PKL. Yang pertama, apel pagi seperti biasa pukul 8.00 dipimpin oleh supervisor pada ruas komponen, lalu melakukan pemasangan komponen yang sudah direvisi atau selesai perawatan. Ketiga, melakukan pengambilan resistor dari oven. Yang keempat, melakukan perawatan line breaker. Yang foto yang paling kiri di sini adalah pemasangan komponen yang sudah direvisi kemarin. Karena saya hari pertama dan kedua itu berada di Bogi, saya tidak ikut melakukan pelepasan yang komponen ini. Jadi komponen ini sudah telah dilakukan perawatan atau revisi yang nanti akan dipasang kembali di kereta yang sudah tinggal kegiatan finishing saja. Jadi setelah ini dilakukan pengetesan komponen dan SO, katanya SO. Lalu yang di tengah adalah melakukan perevisian line breaker yang kemarin sudah diturunkan dan ini adalah melakukan perevisian dan pengetesan. Line breaker di sini semi pneumatik, jadi pengetesannya menggunakan udara bertekanan. Jadi line breaker kan berfungsi sebagai kontak eh, listrik baik itu ke traksi motor ataupun ke MG atau main generator untuk auxiliary. Nah, untuk kontaknya di sini digunakan udara bertekanan atau
pneumatik yang berfungsi untuk interlocking atau pengamanan. Jadi, bila tidak ada udara tekan pada kereta, maka kontak untuk motor traksi tidak bisa disambung atau tidak bisa dioperasikan. Selanjutnya adalah pengangkatan resistor ke oven. Bisa dilihat resistornya sangat besar dan bobotnya juga sangat berat karena isinya adalah tembaga semua. Mungkin sekitar 80 sampai 70 kilogram atau bahkan lebih, saya kurang tahu juga. Di sini setelah dilakukan penyucian, resistor akan dimasukkan ke oven lalu akan diangkut kembali untuk dicat. Di sini pengangkutan resistor dan untuk informasi tambahan pada saat pengangkutan oven tempat ovennya itu agak bermasalah eh, karena eh, bagian bawahnya itu terdapat roda untuk menarik komponen dan rodanya itu macet atau saya kurang tahu memang sudah berumur atau bagaimana. Jadi terdapat kendala pada pengangkatan oven di sini yang tadinya mungkin bisa memakan waktu hanya 30 menit, tapi di sini pengangkatan oven ini cukup lama karena terdapat kendala pada roda oven tersebut. Jadi harus diperbaiki segera agar tidak mengganggu kegiatan lainnya. Catatan harian, target pencapaian perawatan pada ROS Bugis dan 100% dan perawatan pada ROS Komodi juga 100%. Ini video akan segera diluncurkan setelah video ini selesai. Dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Apabila ada topik wadidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.